welcome back to my YouTube channel, Ferdi Tairas. Boleh kenalin diri dong, Poy? Halo, nama saya Ricky Kapoyos. Kapoy ini itu dulu, kayak gimana sih Poy dulu kurus krempeng? Dulu kurus, terus botak kan gua kan. Iya, botak. Botak, lontos ya belum, karena mungkin belum ini kali selebih baik sekarang lah. Gua nggak mau bilang sekarang udah yang terbaik ya, cuman udah lebih teratur kali. Jadi sebenarnya itu gara-gara lifestyle ya, dulu kurus dan sekarang udah jadi beefy buffy gini ya. Ya beefy, sapi kali. Tapi emang dulu sempat gue lihat juga lo sering workoutnya juga berat ya, kayak latihan beban. Iya, cuman dulu kan gue belum tahu yang namanya mengatur pola makan. Terus juga dulu mungkin berapa tuh, masih umur 20-an kan, zaman kita 20-an kan kayak kalau almost 40 gitu. Dulu kan kalau misalkan 40 ya, gue sih masih 20-an sih. Iya, percaya banget sih, Pak. Iya kan, kalau dulu tuh kalau pas weekend jam 10 malam, hari Sabtu jam 10 malam tuh kayak baru siap-siap mau ketemu temen. Sekarang jam 10 malam udah siap-siap tidur gitu, udah gaya hidup. Antara lifestyle sehat atau korpu ya, beda tipis ya. Lu jadi tertarik body combat atau jadi instruktur deh, itu awalnya gimana sih? Sebenarnya dulu pas zaman awal kita main tuh 2008, gue juga udah nge-gym, udah latihan. Cuman mungkin itu tadi karena belum tahu nutrisi yang tepat buat badan kayak apa. Terus pola pokoknya intinya belum tahu gimana caranya membuat badan jadi lebih sehat. Yang tahu cuma nge-gym tok gitu. Tapi kayak makanannya harus diatur juga, pola istirahatnya juga harus diatur, terus gitu gaya hidupnya juga nggak boleh yang tidur cuma 3 jam, 4 jam, main terus, ketemu temen terus gitu. Main ya. Nah itu mulai lebih teraturnya itu di tahun 2011 kayaknya. Di tahun 2011 gua mulai cari informasi lebih banyak karena mungkin akses internet waktu itu udah lebih gampang kali ya. 2011 kan udah mulai riset. Terus di smartphone juga, kalau dulu zaman BlackBerry tuh kita jarang banget buka browser kan. Yang paling sering dibuka tuh BlackBerry Messenger buat chat kan. Nah sejak smartphone-nya lebih canggih, internetnya juga jadi lebih gampang diakses, lebih gampang nyari informasi. Ya udah akhirnya coba daftar di gym, bukan cuma buat olahraga doang, tapi mulai banyak cari nutrisinya harus kayak apa. Dan di situ mulai kelihatan perubahan di badan sih. Sama tahun 2011 juga gue pertama kali join kelas body combat itu. Wah, sih. Itu dulu join pertama body combat sebagai member kan? Sebagai member. Belum kepikiran pengen jadi instruktur. Belum sama sekali. Highlightnya nih momennya pas mau jadi instruktur tuh apa? Kayak wah, gue rasa dulu pengen jadi instruktur, dan kenapa? Waktu itu gue pertama kali ikut kelas body combat tuh di salah satu mega gym di Jakarta Selatan, di daerah Senayan. Awal gue mau ikutan rada takut juga sih, karena mikir, duh kayaknya capek ya gitu. Dan gue coba tanya-tanya kan ke tim staff di tempat gymnya, ini olahraga apa nih yang di studio ini gitu. Oh ini namanya body combat, mereka jelasin gini, kurang lebih 1 jam. Ya udahlah, gue coba ikutan pertama kali tuh kan. Pertama kali ikutan gue baru ikut 3 lagu. Itu kan gerakannya boxing segala, tanding kayak lagi berantem martial arts gitu kan. Terus kayak, what am I doing here gitu, capek banget. Terus gue mau melipir keluar pintu kelasnya tuh kayak malu, gengsi, malu karena gue lihat di depan kok orang pada jago-jago banget, tekniknya bagus-bagus, gerakannya juga bagus-bagus. Akhirnya gue tahanin. Akhirnya pas begitu selesai terakhir tuh, maksudnya lo ikut dari awal dan lo bisa survive sampai akhir kelas, lo tuh kayak feel satisfied gitu, kayak banget ya. Gila, gue gak nyangka gue bisa nyelesain satu kelas gitu. Nah dari situ ketagihan lah, ikut lagi, terus lama-lama ngerasa
oh ternyata bisa dipelajarin, tidak sesulit yang gue kira gitu. Dan itu dulu frekuensinya udah rutin banget nggak, kayak hampir setiap hari ikut kelas? Nggak gitu. Setiap hari sih. Kan ada orang yang ada. Sehari bisa 3 kelas gitu. Betul. Ada yang sehari ikut abis kelas body combat dia ikut kelas apa lagi yang beda gitu. Kalau gue sih waktu itu cuman emang kayaknya berasa cocoknya, sukanya tuh di body combat aja. Jadi gue mulai ikutan kelas tuh seminggu 2 kali 3 kali. Nah dari situ gue tuh rasa ternyata gue suka sama programnya, sama si program body combat ini. Dan akhirnya gue juga mulai ngeliatin instrukturnya tuh, wah kayaknya keren juga jadi instruktur gitu loh, ada di stage terus kayak gitu. You inspire people kan? Iya, bukan narsisnya kan? Bukan narsisnya. Ditonton orang. Bukan, gue tuh ngeliat kayak kerennya nih orang bisa bikin bisa bikin membernya keluar dari comfort zone mereka, and at the end of the day si member itu jadi merasa lebih baik. Gitu. Nah itu yang akhirnya gue mulai tanya-tanya gimana sih kalau mau jadi instruktur. Ya gue join, gue tanya-tanya ke klubnya, terus ambil training. Tadinya gue nggak kepikiran mau jadi instruktur, gue cuma mikir kayak, wah kayaknya seru nih kalau gue bisa memperdalam atau tahu lebih banyak soal body combat. Tapi kan gue kerja kantoran juga kan, 9 to 5, jadi mikir ya udahlah yang penting dapat sertifikatnya as a body combat instructor, tapi nggak kepikiran buat jadi instructor karena kayaknya nggak bakal sempet deh nih ngantor terus ngajar juga gitu awalnya. By the way, kalau misalkan nih ada audiens yang pengen jadi instructor juga kayak lo gitu ya, instructor ya body combat, itu boleh diceritain sedikit nggak? Kayak itu trainingnya berapa lama dan harus ngapain biar sampai lu graduate dengan hasil yang bagus gitu? Ini gue berdasarkan pengalaman gue aja ya bilangnya. Kalau secara sistem sih sekarang itu ada training yang harus diambil. Jadi ada namanya initial module training. Itu 3 hari. Jadi hari pertama sama hari kedua nih di tanggal yang berdempetan. Nanti hari ketiganya itu si trainee-nya ini dikasih kesempatan kayak 2 bulan atau 3 bulan untuk menerapkan apa yang sudah dikasih di training hari pertama dan kedua. Nanti di hari ketiganya itu mereka suruh presentasi akhir. Nanti dilihat sama trainernya, oh oke, kamu lulus, kamu certified, atau kamu tidak lulus harus ulang lagi kayak gitu. Jadi di training hari pertama sama hari kedua itu akan dikasih teknik-teknik dasar body combat, kayak cara kalau di boxing tuh ada istilah kan jab, ada cross, ada uppercut gitu. Itu caranya gimana. Terus nanti misalkan ngebahas soal karate atau taekwondo, essence-nya apa sih kalau karate, kalau taekwondo tuh kayak gimana, muay thai kayak apa. Itu dipelajarin di hari pertama, hari kedua. Selain itu diajarin juga kan kalau yang namanya instructor bukan cuma gerak, tapi mereka juga ngomong sama membernya kan, gimana caranya bergerak tapi ngajarin juga gitu. Itu akan diajarin sih. Terus spiritnya body combat, jadi itu tadi ada 3 hari. Tapi kalau menurut gue ya Fer, yang paling penting itu kalau misalkan mau jadi instruktur apapun programnya, kayak mau jadi instruktur yoga atau instruktur dance atau combat atau mau jadi personal trainer, mau jadi PT, akan sangat mudah jalannya kalau lo emang suka dulu sama programnya gitu. Begitu lo suka programnya, nggak tahu ya, kayak ngapa-ngapain jadi berasa enak aja gitu. Walaupun kayaknya pasti akan capek sih, pas training tuh capek banget. Lo 2 hari tuh di drill ya? Suruh push up, suruh lari, suruh apa segala macam. Tapi karena lo suka, jadi ya udah lo happy aja gitu. Dan nanti apapun resultnya, either lulus atau enggak, tapi lo udah dapet informasi yang sangat berharga, udah tereducate kan dengan adanya training itu. Nah dulu sih gue ngerasa kayak gitu waktu gue training hari pertama, hari kedua gitu. Dan memang waktu awal-awal lo ikut program body combat sebagai member, itu fun. Oh kayak lo ngelepas stres dari kantor kan, wah segala macam. Begitu lo ambil training, lo jadi lebih mikir, oke, gue harus gini, gue harus gitu. Ini essence-nya gini, essence-nya gitu, kayak
lebih berat, cuman karena gue suka programnya, jadi kayak I was willing to do that gitu, karena ya udahlah emang lo kalau pengen sesuatu lo harus get out of your comfort zone kan, gitu. Akan terasa feelnya akan sangat beda sih. Kita sebagai member, kita sebagai trainee, kita sebagai instructor tuh stepnya udah beda-beda. Ntar akan ketemu, gue bukan bilang sebagai instructor lo nggak ketemu funnya lagi, funnya akan berbeda saat lo jadi member atau lo di posisi instructor. Berarti kalau buat kalian yang pingin jadi instructor, mantepin aja passion kalian, jadi mulai dari sekarang ya. Jangan nunggu lagi kalau enggak ntar owner deal kita juga lama-lama juga sesuai ya. Harganya juga kan biasanya kurs kan makin naik. Karena menurut gua once lo udah dapat sertifikatnya kan lo bisa ngajar, bisa balik modal maksudnya gitu. Jadi gue sih ngerasa ya worth it banget. Gue dapat knowledge-nya, gue bisa ngajar, gue ketemu orang lebih banyak, ya kan networking gitu. Is it possible kalau kita nge-create gerakan sendiri tanpa bawa embel-embel brand itu? Selama lo nggak pakai musiknya mereka, lo nggak pakai nama Body Combat, kayaknya it happens everywhere sih. Ngajar tuh berapa kelas sih dalam seminggu? Kalau di gym ya, biasanya sih 5 hari seminggu. Jadi gue ngajar waktu itu hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, iya 5. I see. Dan gue juga sering lihat kelas lo dan gue juga ikut sih. Jadi makanya gue experience langsung kayak gimana sih kelasnya Kak Poy dan memang enjoy banget. Sorry ya Poy, lo on steroid gak sih pas ngajar? Dia tuh berapi-api banget kayak gila ya nih orang kesurupan apa di depan panggung gitu. Emang iya? Iya gitu, maksudnya kayak ya mungkin ya itulah yang bikin dia well known banget dan banyak gitu yang ikut. Rahasianya apa sih kalau biar sampai ya maaf ya, rahasianya apa? Lo tau gak sih sebenarnya tuh ya, gue tuh ngajar bukan capek, emangnya kayak pasti capek usia kan udah hampir kepala 4 kan. Terus gue paginya ngantor nih sampai sore, terus habis ngantor ke gym lagi. Jadi sebenarnya tuh badan tuh drain, karena di kantor juga lo kan udah mikir apa segala macam. Tapi balik lagi karena gue suka programnya dan somehow jadi kayak simbiosis mutualisme nih. Kadang instruktur kalau ngelihat kelasnya rame, terus ngelihat membernya fun, semangat, itu kayak membernya tuh nyuntikin energi buat si instrukturnya. Itu tuh gue sebelum masuk kelasnya kayak waduh rame banget, tapi seneng gitu ya, yes rame gitu. Nah jadi ya gitu, gue ngajar juga karena kalau ngeliat membernya wow, gue nyetrek dia makin teriak wah kayak kerjaan kantor semua pusing, stres hilang deh langsung ya. Jadi kayak super sanya gitulah, kayak adrenalin. Tapi memang rata-rata si instruktur ini ya, mereka once on stage itu tuh di adrenalin takes over gitu. Jadi kayak lo udah capeknya hilang, sakitnya hilang gitu. Tapi itu kalau kasusnya kayak lo selalu membernya banyak. Pernah nggak sih di awal-awal ya, gitu, aduh membernya datang masuk cuma 5, cuma 2 gitu, 5, cuma 2 gitu, 5, cuma 2 gitu. Pernah banget. Gue sering banget ngalamin justru ketika gue jadi member masuk kelas yoga. Itu pernah instrukturnya dia doang, membernya gue doang. Itu kayaknya pasti sedih banget sih rasanya kalau gue jadi posisi dia gitu. Tapi lo sendiri pernah kayak gitu? Pernah. Awal-awal ngajar tuh waktu itu di Oakwood. Kapasitas studio let's say 50 lah ya, misalkan nih 50. Yang datangnya 3 orang kan. 3 orang. Waktu gue pertama-tama ngajar, cuman ya udahlah gitu kan. Ya selalu ada kali pertama gitu, dan ya pasti it's a journey gitu, nggak mungkin lo tiba-tiba orang langsung tahu oh Ricky Kak Poy ngajar body combat, style dia ngajar gini-gini, enggak, itu butuh waktu kan. Ya udah, gue pernah ngajar 1 orang waktu itu, kayak juga pernah deh 1 apa 2 orang gitu, itu karena waktu itu malam Natal, klubnya tetap buka kan.
Terus ditanya, Rik mau ngajar nggak? Ya udah, karena gue bisa gue ngajar. Terus yang datanya cuma 2 orang. Oke, kita kayak private gitu. Tapi tetap ya mau nggak mau harus keep up the spirit dong. Keep up the spirit tapi ditone down. Karena kalau lo ngajar cuma 2 orang, lo nyebelin satan kayak apa? Mereka mungkin kayak ini kapoy kenapa gitu. Oke. Gitu. Tapi yang pasti kalau misalkan buat aspiring instructor yang ngalamin hal seperti itu, jangan patah semangat ya. Jangan patah Terus semangat. aja ngelakuin kelasnya dan ya gimana nih biar step up lagi. Lo pernah ada ngerasa nggak kayak nemuin kuncinya? I think penampilan gue ini ngaruh juga gitu. Misalkan gue harus lebih muscular atau mungkin gerakan gue harus lebih gesit gitu, nggak boleh ada kadang lupa gerakan terus atau gimana gitu. Kalau menurut gua ada beberapa standar yang memang harus dipenuhi kalau kita mau jadi instructor, karena instructor itu kan role model si membernya kan. At least not ini bukannya mau body shaming atau apa, at least jangan terlalu gemuk, ini fakta sih. Jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus. Terus juga fitness levelnya tuh badan jangan terlalu at least memenuhi standar kayak fit lah badannya gitu. Apalagi kalau ngajar program-program kardio kayak body combat, terus ada yang banyak. Kita kan dituntut punya stamina yang memenuhi standar, paling tidak nggak perlu yang wow gitu banget, enggak, at least memenuhi standar. Terus yang kedua, menurut gue yang paling penting itu just be yourself. Kadang tuh ada orang-orang yang ngelihat, wah gue mau jadi kayak dia, wah gue mau jadi kayak dia gitu. Terus jadinya apa? Copycat gitu. Dan mungkin kalau copycat terus ternyata bisa jadi diri dia bagus dan dia ngerasa nyaman, ya udah gitu. Mungkin orang juga ngelihat, oh mungkin emang salah sama. Tapi kalau dipaksain jadi apa sih? Iya, intinya gue ketika ngajar, gue memperlihatkan diri gue yang sebenarnya. Tapi memang tetap ada standar-standar yang jangan sampai terlalu jeblok banget, jangan terlalu kayak gitu. Jadi gue mungkin saat member datang ke kelas gue, terus mereka ngelihat, oh kalau kelasnya Ricky gue nyaman karena ini. Mungkin nggak semua, gue juga pasti nggak semua orang suka dengan style gue ngajar gitu. Pasti ada yang lebih cocok sama yang A, lebih cocok sama yang B. Ya gue bilang sih ya, I give my best, tapi inilah diri gue gitu. Jadi ya gue hanya jadi diri gue yang sebenarnya dan gue berikan yang terbaik dari diri gue yang sebenarnya itu. Gitu sih. Dan boy, lo kan instruktur juga manusia ya. Lo pernah nggak sih ngalamin kayak lo drain banget sampai akhirnya tepar gitu, bed rest gitu? Pernah waktu itu. Tapi nggak sampai dirawat di rumah sakit sih. Cuman waktu itu memang bukan karena ngajarnya, bukan karena sebagai instrukturnya, tapi lebih kayak namanya badan manusia pasti ada up and down-nya kan. Apalagi kalau eksternal faktor kayak cuaca. Terus mungkin makan juga lagi nggak benar. Sampai akhirnya waktu itu pernah istirahat dan cuti sih dari ngajar karena bener kan lu bilang ada up and down, instruktur juga manusia. Jadi kadang gue waktu itu ngajar kayak tiap hari nonstop. Bosen juga. Kantor juga ngajar, tiap hari kantor. Wah lagi apa namanya, pressure-nya lagi lumayan tinggi. Akhirnya gue putuskan untuk gue cuti dulu dari ngajar. Itu 3 hari apa 5 hari gitu. Gue stop, gue bener-bener nggak dengerin musik body combat gitu. Jadi begitu gue balik ngajar lagi ya refresh banget.